فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syarat sah puasa: 1. Beragama Islam ketika menjalankan ibadah puasa. 2. Berakal sehat selama menjalankan ibadah puasa. 3. Suci dari haid dan nifas selama menjalankan ibadah puasa. Dan diharapkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan niat menjalankan puasa. 4. Mengetahui bahwa hari yang akan dijalankan untuk ibadah puasa bukan hari yang diharapkan untuk berpuasa, seperti 2 hari raya dan hari tasyrik dan lain-lain. Syarat sah puasa pertama beragama Islam selama menjalankan puasa. Beragama Islam ini harus full sehari. Dia pagi Islam, sore kafir, gak sah ibadah. Harus sehari full. Dari awal dari fajar sampai maghrib. Itu harus beragama Islam full. Kalau di tengah-tengah nggak sah. Kedua, berakal sehat selama menjalankan ibadah puasa. Begitu juga harus sehat akalnya. Tengah hari bolong gila, udah nggak sah tuh puasa, batal. Tengah hari bolong gila, mikirin beras gak kuat, bingung buka apaan ya, yang bisa dimakan gila. Itu nggak sah tuh. Puasanya nggak sah. Walaupun dia menjalani separuh atau ya hitungan jarum berapa kali tik mau beduk mak gila. Padahal. Jadi harus full dalam keadaan sadar. Ntar nanti kalau anda nemuin orang udah mau beduk gila, ini mah kan di puasa, kalau diganti lagi nggak apa-apa, nggak bisa, tetap batal itu. Yang ketiga, buat si perempuan harus suci dari haid dan nifas selama menjalankan ibadah puasa. Dan wanita ini diharamkan menahan diri dengan tujuan untuk menjalankan puasa dalam keadaan haid. Haram buat dia, karena agama melarang. Tapi dia menahan diri seakan-akan berpuasa dan niat memang berpuasa, itu haram. Amin. Yang keempat, mengetahui hari yang akan dijalankan untuk ibadah puasa. Dia harus paham ini hari Ramadan, bulan Ramadan atau masih Sya'ban. Dia harus mengetahui itu. Bagaimana cara mengetahui? Sekarang mah gampang, tinggal jalan TV ya. Tunggu pemerintah ngabarin. Kecuali dia di hutan, bingung kapan Ramadan ya. Nah, itu kita harus beristihad di situ untuk mencari tahu. Kalau sekarang mah udah nggak perlu ini nomor pasti. Terus lanjut. Syarat wajib puasa: 1. Muslim. 2. Mukallaf, baligh dan berakal. Adapun anak kecil yang baru berumur 7 tahun, maka walinya memerintahkan untuk berpuasa. 3. Mampu secara keadaan dan secara agama. Yang dimaksud secara keadaan, muda, kuat, sehat, maka tidak wajib bagi yang sudah renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang dimaksud secara agama, tidak sedang haid atau nifas. 4. Maka tidak wajib berpuasa bagi yang sakit yang sehat. Sehat itu lebih baik. 4 sehat. 4 sehat. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian atau menjadi lambat kesembuhannya atau bertambah parah penyakitnya. 5. Mukim. Maka tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa dengan syarat ia memulai perjalanannya sebelum fajar dan wajib atas yang berniat tarakus ringanan. Tarakus, bukan tarakus. Ketika akan makan atau minum dalam perjalanannya agar membedakan antara iftar mubah dengan iftar lainnya. Begitu juga bagi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya dan orang yang sangat kelaparan, maka orang yang seperti ini wajib atasnya niat tarakhus, keringanan ketika akan makan dan minum. Afdalnya bagi musafir untuk berpuasa apabila tidak keberatan memberatkannya. Namun apabila memberatkannya, maka afdal baginya berbuka. Ini syarat bagi puasa. Jadi harus dipahami syarat bagi puasa. Kalau syarat sah puasa, insya Allah itu sudah sah semua.
pertama beragama Islam, ini nggak ada murtadin ada. Kedua berakal sehat. Kalau gila nggak mungkin sampai sini. Sehat semua insya Allah. Ilmu untuk menjalankan ibadah puasa tinggal nyari mimpi, gampang deh. Oh besok puasa Ramadan, begitu mulai dipelajari caranya. Soalnya syarat wajib puasa. Pertama harus muslim, sama dengan syarat sahnya. Kedua mukallaf, dia udah balik, dia berakal. Kalau balik nggak berakal nggak sah, nggak dikenai kewajiban. Udah balik gila, ini nggak kena kewajibannya. Atau dia berakal tapi belum balik, nggak kena kewajiban juga. Jadi harus balik dan berakal. Adapun anak kecil yang baru berumur 7 tahun, 7 sampai 10 tahun ini diperintahkan untuk puasa, diperintahkan. Antara udah 10 ke atas diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga nih, yang kuning-kuning ada tiganya nggak ada. 3, mampu secara keadaan dan secara agama. Secara zahir mampu, secara agama dia masuk kriteria orang yang mampu. Yang dimaksud secara keadaan gimana? Muda, kuat, sehat, nggak rentak, nggak penyakitan, nggak punya penyakit dalam, kayak misalnya apa? Misalnya mah akut, kalau telat makan semenit koma misalnya, nggak punya penyakit berat, yang sekiranya kalau dia berpuasa bisa mati, itu baru dia gugur, gitu. Itu secara keadaan itu insya Allah sehat muda, kuat, sehat, duit banyak, beras ada. Udah rapi deh. Yang dimaksud secara agama tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Yang keempat sehat. Maka nggak wajib buat bagi yang sakit. Sakitnya kayak gimana? Demam bib, wah demam udah masuk. Yang dimaksud yang dibolehkan tidak puasa orang yang sakit ini adalah orang yang apabila punya penyakit, kalau dipuasa bisa menyebabkan kematian. Kira-kira penyakit apa? Penyakit apa? Pikiran kronis. Pikiran kronis. Bingung mikir buka apaan nih? Mikir puasa masih jauh, mikirin buat puasa. Kronis. Kalau dia pikirin mati. Pokoknya penyakit yang khawatir bisa menyebabkan kematian, atau penyakit yang dapat menyebabkan lambat sembuhnya kalau dipuasa. Kalau dipuasa bisa menyebabkan kematian, dia puasa bisa menyebabkan jadi lama sembuhnya, atau kalau dipuasa malah bertambah penyakitnya, tambah parah penyakitnya. Nah itu penyakit itu yang boleh. Kalau cuma demam, pusing, lapar, penyakit orang susah lalu orang kaya. Orang susah lalu orang kaya. Kenapa nggak puasa? Liang. Elah. Biasa panas-panasan. Ini nggak masuk tuh Ketika dia nggak puasa, dia wajib mengkodok. Tapi kalau penyakit yang mengkhawatirkan nggak kodok. Karena dia nggak memenuhi syarat wajib. Syarat wajib harus sehat. Yang kelima mukim, bukan orang yang musafir. Kalau yang musafir nggak wajib dia berpuasa. Nggak wajib. Jadi orang musafir ini kalau dia mampu berpuasa, afdalnya dia puasa. Kalau dia nggak mampu berpuasa, afdalnya dia berbuka. Musafir. Nah, musafir pendapat yang muktamad dikatakan orang yang musafir yang boleh membatalkan puasa apabila dia keluar dari rumahnya untuk berpergian sebelum fajar. Misalnya fajar atau subuh jam 5 lah katakan ya. Dia keluar rumah jam 4 dengan niat perjalanan jauh lebih dari 88 kilo. Itu baru boleh. Itu pendapat yang utama. Tapi ada juga pendapat Imam Muzani yang mengatakan di pagi hari boleh dan dianggap dia musafir dan boleh dia nggak berpuasa. Jadi kalau inti misalnya kalau keluar habis subuh sebelum subuh repot ini ya, misalnya gitu. Nah enaknya pergi pagi nih. Tapi kalau pagi ntar nggak bisa batal karena musafir nggak dianggap. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Walaupun keluar pagi, saya pagi ini kan sering dinas nih. Saya pagi jalan pagi nih, jam 9, jam 10 dinas, perjalanan 88 kilo. Itu boleh memakai pendapat Al-Muzani itu. Pendapat Imam Muzani mengatakan boleh dianggap musafir dan mendapat keringanan. Kalau pendapat yang utama nggak mendapat keringanan, kecuali berangkat sebelum subuh. Paham ya? Terus rukun puasa
Rukun puasa 1, niat. Baik puasa wajib seperti Ramadan dan lainnya atau yang sunnah seperti Senin dan Kamis dan lainnya. Niat puasa Ramadan wajib dilafalkan setiap kali akan menjalankan puasa. Artinya 1, niat untuk 1 hari puasa. Lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. 2, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya ibadah puasa secara sadar tanpa paksaan, maka tidak menjadi batal puasanya orang yang makan atau minum sebab lupa atau dipaksa atau sebab kebodohan yang dianggap uzur oleh agama seperti hidup jauh dari ulama-ulama, orang yang baru mengenal Islam, mu'allaf. Ya. Rukun puasa ada 2. Pertama niat. Puasa wajib niat ini berlaku baik buat puasa wajib maupun puasa sunnah atau puasa-puasa lain ya. Bahkan kalau puasa Ramadan aja wajib ya. Bahaya itu. Puasa wajib ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah seperti Ramadan atau Senin Kamis dan lainnya. Kalau niat puasa Ramadan itu 1 atau puasa fardu ya, puasa fardu baik Ramadan atau bukan yang Ramadan seperti yang dinazarkan ya. 1 niat buat 1 kali puasa. 1 niat buat 1 kali puasa. Jadi nggak bisa saya kecuali pindah mazhab ya, kecuali ikut mazhab lain atau pendapat lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i 1 niat puasa buat 1 kali puasa. Jadi kalau niatnya misalnya puasa pertama hari ini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan fi sanati lillahi. Terus besoknya nggak niat kan kemarin udah niat, nggak bisa. 1 niat buat 1 kali puasa. Nah biasanya ulama Indonesia ini kan melihat nih masyarakat Indonesia ini sering lalai, dan juga untuk menjaga agar puasa tetap sah menurut pendapat mazhab Syafi'i, niat itu dirapel. Jadi nawaitu shauma shauma syahri Ramadan hadhihi sana, buat 30 hari ke depan di tahun ini dirapel. Itu melihat masyarakat umum Indonesia yang sering lupa atau kurang punya perhatian agama sehingga dirapel. Tujuannya apa? Agar tiap hari ente puasa walaupun dapatnya tetap sah. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat Imam Syafi'i, 1 niat buat 1 hari puasa. Tapi biasanya orang melafalkan niat puasa itu biasanya yang pas tarawih. Kalau dia rajin tarawih nih, pasti tiap hari dia lafalin niat. Karena setiap kali habis sholat witir doa disebutin tuh nawai ada gitu asum nawai itu sama bareng-bareng biasanya. Kalau yang malas-malas tarawih biasanya kagak. Kadang bangun sahur juga makan tidur lagi. Nah, makanya untuk menghilangkan itu di awal jaga tuh, di awal jaga. Misalnya besok puasa itu malam tarawih dah. Jangan kagak tuh. Biasanya ntar tuh imam-imam yang ngerti melafalkan tuh buat 30 hari ke depan. Biasanya setelah dia lafalkan yang buat 30 hari ke depan, dia lafalkan lagi yang buat 1 hari besoknya. Ya kalau bisa tarawih dah tuh jangan kagak. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya ibadah puasa secara sadar tanpa paksaan. Jadi dia meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya puasa secara sadar tanpa paksaan. Kalau tanpa paksaan, bagaimana juga maksudnya? Kalau orang dipaksa membatalkan puasa, dia harus memenuhi syarat dipaksa. Syarat dipaksa itu ada 4. Pertama, dia meyakini nggak bisa melawan orang yang memaksa. Kedua, dia meyakini bahwasanya si pemaksa ini dapat mewujudkan ancamannya. Lu nggak puas, lu nggak batalin, gua bunuh. Ketiga, nggak ada jalan lain. Keempat, dia meyakini dirinya nggak bisa ngelawan, nggak bisa mengalahkan. Itu yang pertama ya. Pokok ada 4 dulu Pak. Itu 3 dulu ini. Ntar yang lainnya nambah. Nah, itu harus masuk. Kalau aduh dipaksa ke sama dia. Kalau yang lawan belum tentu kalah. Nah itu nggak masuk tuh syarat paksaan. Jadi ente harus mengerti yang namanya syarat paksaan. Misalnya diancam dibunuh, ente nggak punya pilihan, ente nggak bisa melawan, dan dia yang memaksa bisa mewujudkan ancamannya. Itu baru tuh memenuhi syarat itu bisa dibatal nggak jadi dosa.
Ada berapa? 18. 16. 16 ada syarat paksaan. Beda nih kayaknya. Memaksa mampu membuktikan ancamannya. Orang yang dipaksa tidak mampu melawan paksaan. Coba yang Bahkan dia juga membuat memiliki dugaan kuat, beda halaman. itu juga dengan orang yang tidak pada puasanya Ada juga tidak menggunakan puasanya. Oh ini, halaman 16, nomor 3 ya. Orang yang memaksa mampu membuktikan ancamannya dengan kekuatan atau kekuasaan. 2, orang yang dipaksa tidak mampu atau lemah menolak paksaan. Yang keempat, 3, orang yang dipaksa mempunyai dugaan kuat jika menolak misalnya pemaksa akan melakukan hal-hal menakutkan. Kemudian tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa selain menuruti kemauan. Yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang dipaksa dengan kemauan sendiri, akan tetapi sebab dipaksa. Itu syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat itu, maka dia dianggap batal puasanya. Tapi kalau dipaksa minum, kemudian setelah itu dia tetap menahan diri agar tetap sah puasanya, apabila saat memenuhi syarat. Paham deh? Kemudian maka tidak menjadi batal puasanya orang yang makan atau minum sebab lupa. Jelas ya, lupa. Biasa lupa sesendok. Kalau sepiring nggak lupa itu aja. Lupa nih. Gila itu. Atau dipaksa atau sebab kebodohan yang dianggap uzur oleh agama. Seperti apa kebodohan yang dianggap uzur oleh agama? Hidup jauh dari ulama. Hidup jauh dari ulama sekarang nggak ada ya. Sekarang tiap yang kalau ustaz sekarang, kalau proses dadakan itu aku ustaz ya, paling nggak ingat. Kecuali hidup di tengah hutan ya, tengah hutan dari ulama. Atau orang baru mengenal Islam mualaf. Nah ini mualaf belum nggak dianggap uzur ya, secara agama. Terus